Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait praktik tawar-menawar yang ada di Pasar Tanjung ini. Untuk lengkapnya silakan simak video kami berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Azudi Abdillah dengan akhiran NIM 066. Dan saya Rusyanto dengan akhiran NIM 1050. Saya Muhammad Nasir Aditya Fatur Rahman dengan NIM akhir 102. Saya Faiz Imtiaz dengan NIM akhir 1050. Pasar merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa. Salah satu jenis pasar yang ada adalah pasar tradisional. Pasar tradisional mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dalam sebuah tawar-menawar untuk melakukan transaksi. Kegiatan tawar-menawar merupakan kegiatan yang diajukan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga bersama penjual. Kegiatan tawar-menawar ini umumnya dilakukan di tempat penjual, namun tak jarang juga dilakukan di tempat pembeli. Kegiatan tawar-menawar yang terjadi tidak hanya sekedar mekanisme penentuan harga, tetapi juga merupakan sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penjual dan pembeli berusaha untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kegiatan tawar-menawar dilakukan sebelum melakukan transaksi. Prosesnya biasa dimulai ketika pembeli menunjukkan minat pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli kemudian memberikan tawaran harga atau syarat-syarat tertentu, sedangkan penjual merespon dengan kontra tawaran yang mereka anggap lebih sesuai. Proses ini bisa berlanjut dengan adanya penawaran balik dan negosiasi antara kedua belah pihak sampai kesepakatan akhir tercapai atau salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perundingan. Pelaku utama dalam kegiatan tawar-menawar ini adalah penjual, yang umumnya adalah petani, pedagang kecil, atau pengrajin lokal, dan pembeli, yang merupakan masyarakat umum. Kegiatan tawar-menawar ada di semua pasar, tak terkecuali Pasar Tanjung yang ada di Kabupaten Jember. Pasar ini terletak di Jalan Samanhudi, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pasar ini biasanya aktif pada pagi hari sebelum subuh dan sore hari hingga malam hari. Pasar Tanjung biasanya dipadati oleh banyak pembeli dan berbagai penjual, mulai dari penjual sayur, penjual daging, penjual ikan laut, penjual sembako, penjual bumbu dapur, penjual perhiasan, penjual minyak wangi, dan lain-lain. Dengan Yogi. Izin Pak. Kemudian pasar Tanjung. Iya. Mayoritas di sini itu Jualan di sini sayur-sayur pokoknya buah yang tadi saya lihatnya juga ada ikan. ada ikan ada. Kemudian untuk warungnya sendiri itu memang sudah ada di sini tetap atau ada yang di sini? Tetap ada yang tetap, sistem sewa ada juga di sini. Kalau bapak ini jualan Sayur-sayur ini, bawang, cabai. biasanya jualan di sini mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kalau aku ya dari siang tuh jam 1:30 sampai sini wes. Itu sampai pagi. Sampai pagi jam 6 atau 7 wes pulang wes. Dari sini wes. Ada itu yang dari jam 1 cuma sampai jam 12, jam 10. Beda jam 12. Iya. Kalau untuk pasarnya sendiri ini buka setiap jam? Bukanya kalau di bawah itu ya dari siang, dari jam 12 sampai pagi. Jam 8 itu harus bersih. Di sini tidak boleh ada yang jualan. Baik. Terus bagaimana dengan pembelinya di sini? Menurut sama? Ya aneh sih. Tapi kalau hujan tidak ada orang wes. Kendalanya cuma hujan. Kalau hujan tidak ada orang. Terus untuk pembelinya sendiri apakah masih banyak ada yang nawar harga? Ya kalau nawar ya pasti akan pasar tradisional ya. Iya. Tawar menawar pasti ada lah. Yang ada yang mau, ada
nggak nawar langsung ya ada, yang nawar ada. Terus untuk kebiasaan pembeli saat nawar harga itu seperti apa Pak? Mungkin Ya kalau nawarnya mungkin harganya 60 ditawar 50 atau 55 gitu. Ya kalau sekiranya penjualnya masih dapat hasil ya dikasih nawar 55. Kalau sekiranya masih dapat hasil dikasih, boleh lah nawar. Kalau sama-sama mepet ya nggak kasih sama penjualnya. iya. Sebenarnya perlu atau tidak tawar menawar itu? Ya dibilang perlu ya, pasar tradisional ya perlu lah, itu kan sudah budaya lah tawar menawar. Kalau orangnya tidak mau ruwet tidak nawar kadang. Untuk manfaat tawar menawar sendiri itu apa Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau manfaatnya, kalau dibuat untuk pembelinya ya harganya pasti berkurang lah. Kalau buat pedagangnya berartinya tambah sedikit gitu. Tapi kan bisa dapat keuntungan. Mas kalau masih dapat untung ya bolehlah ditawar. Kalau sekiranya tidak dapat untung ya tidak dikira dikasih sama penjualnya. Jika kalau pembeli itu tidak menawar itu apakah pembeli itu dikatakan rugi? Enggak juga sih. Kalau tidak nawar ya mungkin sudah kebiasaan dari orangnya ya, tidak mau nawar mungkin. Kalau yang nawar itu kebanyakan sih kayak orang-orang desa gitu. Masih ada lah nawar. Kadang dibanding-bandingkan di sini harganya sekian, di sana lebih murah gitu kadang. Orang desa kayak gitu biasanya lah. Ya yang kota ya ada juga tapi tidak sebanyak gitu, dah nggak banyak lah kalau orang kota. Kalau untuk tawar menawar yang baik itu seperti apa Pak? Ya kalau nawar semisal harga 70 ya jangan sampai ditawar separuh lah. Itu kan tidak mungkin lah. Masih barang baju kan tidak mungkin batinya kan separuh kan. Ya mungkin lah kurang 5.000 atau 3.000 itu masih masuk akal lah. Kalau sampai separuh tidak masuk akal lah. Terus menurut Masnya ini kalau apa penjual tawar menawar itu terjalin keakraban apa enggak gitu Mas? Kalau Menurut Mas. tawar menawar itu ya, kalau orangnya penjual atau pembelinya itu senang ngomong, itu bisa akrab gitu. Jadi langganan gitu. Bisa jadi langganan balik lagi kan nanti. Kalau orang penjualnya gampang mental ya, kena mental lah gitu ya, itu marah kadang. Beda orang kan beda mental kan, beda fisik, beda sifat lah. Terus kalau misalnya antara pembeli sama penjual itu sudah akrab, apa pengaruh dari harga yang dijual itu, barang yang dijual? Kalau cuman akrab, enggak sih. Kalau langganan mungkin bisa turun lah harganya, enggak sama kayak pembeli lainnya. Kalau sudah langganan kan udah beda kenal harga. gitu. Iya. Nah, untuk penjual sendiri Mas, apa kebiasaan tawar menawar dari mayoritas penjual? Maksudnya? Tawar menawar dari masing-masing kios itu apakah ada perbedaan? Kalau tawar menawar dari antar kios sih beda biasanya. Soalnya kan setiap kios kulanya kan kadang sama kadang beda. Tempat kulaannya itu kan kadang sama kadang beda. Jadi harganya sih rata-rata sih sama harga jualnya. Cuman kan setiap tengkulaknya itu kan beda. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi kalau tawar menawarnya sih sama mungkin. Terus untuk penjual di sini apakah ada hubungan keakraban antara penjual? Oh iya, kalau itu ada pastilah. Soalnya kan di sini tetanggaan lah, kenal pasti akrab iya. Kebiasaan apa sih Mas yang dilakukan untuk masyarakat semua terapkan diri dengan penjual? Ya guyon atau waktu makan bareng gitu di warung, bareng ngopi gitu. Atau kalau sudah tutup sih biasanya ngopi, ngobrol gitu.
Terus apakah ada suatu kegiatan tertentu yang dilakukan sama-sama dengan penjual lain untuk masyarakat? Misal kayak Yo, enggak sih, enggak ada sih. Cuman itu sih, kalau cuman makan bareng maghrib biasanya kan lagi sepi pasarnya. Tuh ke warung makan bareng gitu cuman. Kalau kayak main hari raya gitu enggak ada sih. Enggak ada. terus untuk manfaatnya sendiri mas dalam jualan jika menjalin keakraban dengan jualan. Kalau sama penjual lain, kalau akrab itu enak. Semisal aku udah punya barang, bisa nampung gitu. Kalau punya aku udah ada, bisa diampukan, dipinjamkan. Nanti kalau punya aku sudah ada, tinggal ganti barangnya atau diganti uangnya gitu bisa. Itu enaknya kalau akrab gitu. Terus apakah ada perbedaan antara keakraban penjual di sini dengan tempat lain? Kalau tempat lain aku kurang tahu ya. Tempat lain misal kayak atau pasar-pasar lain. Kalau itu aku kurang tahu ya Mas ya. Soalnya aku udah pernah jualan di pasar lain, cuma di sini. Terakhir lah Pak, Ya. apa saran masukan dari Pak untuk pasar Tanjung ini ke depan? Ya, apa ya? Semoga lah barang-barangnya difasilitasi. Soalnya bahan-bahan lagi pada naik. Tengkulaknya banyak yang libur. Semoga lah dilengkapi. Tengkulaknya itu banyak yang dianukan lah. Banyak tengkulak yang lebih datang ke pasar Tanjung. Biar bahan-bahan lebih murah. Itu aja sih. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari sesi wawancara kali ini yaitu pada pasar Tanjung, kegiatan tawar-menawar masih menjadi hal yang sangat sering ditemukan. Kegiatan tawar-menawar tersebut dapat membangun sebuah hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Tak jarang juga, berawal dari kegiatan tawar-menawar dapat membentuk sebuah hubungan keakraban antara penjual dan pembeli. Penjual dapat mengenali pembeli, begitu juga dengan pembeli dapat mengenali penjual. Terkadang, harga dari sebuah barang atau jasa dapat terpengaruh dari hubungan keakraban antara penjual dan pembeli tersebut. Penjual dapat memberikan harga yang lebih murah kepada pembeli yang sudah memiliki hubungan keakraban dengan penjual tersebut.